Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita kembali lagi bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat umur panjang, berikan nikmat kesehatan dan kesempatan, dan alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang, diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul lagi di ruang atau di rumah kita yang tercinta, di room kita ya, di room diskusi. Dan insya Allah di malam ini kita akan diskusi masalah akidah, sifat 20 dan tri tauhid. Dan mudah-mudahan para finalis atau pemateri kita yang sudah dijadwalkan malam ini, mudah-mudahan mereka bisa hadir untuk kita diskusi ilmiah tentang sifat 20 atau tri tauhid. Dan insya Allah kita sama-sama untuk mengikuti, mengambil faedah ilmu ya. Ambil faedah ilmu dari para narasumber ini yang akan tampil sebentar. Mudah-mudahan teman-teman sampaikan kepada para pemateri yang ingin berdiskusi yang sudah kita jadwalkan tadi malam bahwa saya sudah live, terutama Ustadz Hilman sama Ustadz Rizky, supaya di typing sama beliau. Kalau beliau siap, malam ini kita diskusi. Kita diskusi ilmiah ya. Bagaimana caranya kita diskusi santai, tenang, tidak emosi, membawa ilmu, membawa data yang kuat, membawa referensi yang terpercaya dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita berusaha adil, insaf dalam berdiskusi. Artinya sampaikan data secara lengkap. Hindari melabeli, apalagi mengeluarkan dari ahlu sunnah. Hindari caci maki atau hindari kata-kata yang bisa menyinggung lawan debat atau lawan diskusi. Hindari melabeli orang, hindari saling menjatuhkan, apalagi cari menang-menangan. Kita hindari itu. Kita bicara diskusi ilmiah, saling berbagi, saling mencerahkan. Dakwah itu merangkul, dakwah itu mencerahkan, dakwah itu menyatukan, bukan memecah belah. Dakwah itu mengajak kepada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kepada ma'ruf dan kita bernahi mungkar. Sampaikan sama teman-teman yang sudah kita jadwalkan malam ini supaya mereka sudah siap. Kepada Ustadz Hilman atau Ustadz Rizky, antum sampaikan kepada mereka bahwa kita sudah live supaya tidak terlalu malam nanti diskusi kita, supaya tidak terlalu, apalagi sampai jam 1-2 ya, sudah ngantuk pasti. Nanti kita buat sesi ya, sesi pertama, sesi kedua nanti. Karena masalah ini tidak akan tuntas satu kali duduk. Dia perlu mungkin ya berhari-hari. Mungkin bisa 2 kali, 3 kali. Karena masalah data itu harus komprehensif. Karena kalau cuma satu kitab dibahas, kemudian kitabnya kitab-kitab ulama mutaakhirin, nah ini perlu lagi kita cari kitab klasik, kitab-kitab ulama yang mutaqaddimin, yang membahas masalah terutama tri tauhid dan sifat 20. Dan itu yang selalu kita ingin
bicarakan. Dan ini penting sebagai sebagai ini pembelajaran kepada kita semua. Mungkin banyak juga yang tidak paham masalah ini dan banyak juga mungkin yang paham. Mungkin kemudian berbeda dalam hal ini karena dua-dua itu metode ya. Sifat 20 metode, Tri Tauhid juga metode dan sama-sama ulamanya ada dan di zamannya. Dan itu digunakan sebagai bentuk ijtihad supaya membendung bagaimana akidah di zaman mereka itu terjaga dan itu Allah menyaksikan itu. Makanya Allah munculkan orang-orang seperti itu. Hanya saja yang perlu kita pelajari kenapa bisa seperti itu. Apa alasannya ulama itu mengkaji seperti itu, dari mana dalilnya, kenapa seperti itu yang perlu kita tahu. Supaya kita tidak taklid buta mengikuti sifat ini, kenapa kita ikuti, bagaimana pemahamannya. Supaya tidak mengklaim bahwa kita yang paling ahli sunnah. Ya begitu ya. Bagaimana ya? Bagaimana teman-teman? Setuju kan? Ya, jadi diskusi kita santai, tidak membawa afiliasi, bawa ilmu, bawa data, supaya banyak orang yang tercerahkan. Bahkan banyak orang yang ingin belajar lebih dalam. Karena kalau kita mau belajar mungkin ke ustaz-ustaz salafi, dia tidak membahas dengan tuntas. Ataupun dia belajar ke ustaz yang lain, aswaja misalnya, mungkin di sana juga tidak dapat secara tuntas. Dan ini perlu bukan cuma satu kali duduk, tapi perlu mutolaah, mendalami, karena tidak mungkin kita bisa memahami dengan baik satu pan ilmu kalau kita tidak continue. Intinya apa? Akidah itu satu, ya. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dan beribadah dengan baik, dan insya Allah bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Itu yang kita perlu mengamalkannya dengan baik, karena akidah itu bukan cuma sekadar teori, tapi bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu yang akan menjadi buah dari keimanan ketika dia kembali kepada Allah. Dia bisa mengucapkan kalimat tauhid itu di akhir-akhir hidupnya, di akhir hayatnya. Sebagaimana Nabi mengatakan, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Itu yang kita berusaha sama-sama. Sampai hari ini kita tetap berusaha. Sampaikan kepada Ustadz Rizky atau Ustadz Hilman, ya, teman-teman yang sudah, mungkin beliau sudah aktif, sampaikan kepada dia, kepada beliau-beliau itu yang kita sudah janji tadi malam, supaya mereka bisa hadir sama-sama untuk bergabung, ya, untuk bergabung kita diskusi ilmiah tentang tauhid. Terutama tauhid 20, sifat 20 dan tauhid Tri Tauhid. Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tentang tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Silakan teman-teman yang punya jaringan ke teman-teman tadi, ke Ustadz Hilman atau Ustadz Rizky, yang sampaikan kepada mereka bahwa diskusi kita bisa dimulai dengan persiapan data dan argumentasi dari para ulama, kemudian bawakan kitab-kitab referensi yang dia miliki, supaya kita ingin mengajari bagaimana diskusi yang baik. Tidak emosian, tidak fanatik kepada satu pemahaman, tapi lebih kepada pencerahan, pemahaman bagaimana para ulama memahami masalah akidah. Dan itu sudah dibahas oleh para ulama. Dan utamakan adab di atas ilmu. Bawa bagaimana kita beradab dalam munazarah, dalam membahas satu pan ilmu, kita beradab dengan baik, sampaikan dengan tenang, tidak usah marah-marah. Nanti kalau ada khilaf yang kuat, maka kita saling toleransi, saling berlapang dada, saling mengisi, ya, tapi tidak saling menyerang, apalagi menjatuhkan, apalagi melabeli, apalagi mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini yang kita hindari, dan itu kita sepakati, ya. Jadi silakan, ya, teman-teman yang
Yang sudah ada link silakan antum undang beliau supaya bisa hadir ya di sini. Jadi yang akan berbicara ini hanya 2 orang, saya hanya sebagai moderator untuk memandu acara diskusi ini supaya tidak ada yang terlihat memihak atau cenderung ke sini ya atau membela ini, tidak. Kita berusaha ilmiah dan kita berusaha menjadi orang yang adil ya dalam hal ini. Jadi begitu. Lupakan fanatik mazhab, lupakan afiliasi, jangan bawa afiliasi, bawa ilmu, bawa data ya supaya apa yang kita sampaikan itu bisa dipertanggungjawabkan di dunia sampai di akhirat. Nanti kalau ada pun perbedaan yang sangat kuat di antara para ulama, ya kita toleransi, lapang dada, dan kita tidak boleh memaksakan pemahaman kita kepada orang lain. Silakan Anda yakini dengan keyakinan bahwa itu ya yang paling kuat, yang paling Anda yakini, silakan dengan data yang kuat. Bukan hanya sekedar taklid kepada siapa saja yang Anda mungkin menjadikan idola. Maka hilangkan semua itu. Silakan teman-teman kalau ada yang sudah melihat atau sudah live teman-teman, terutama Ustadz Hilman sama Ustadz Rizky ya yang tadi malam itu yang kita sudah jadwalkan malam ini. Teman-teman yang lain tidak usah dulu naik ya, karena kita bukan mau cerita atau mau bernarasi, tidak. Kita khusus memang diskusi ilmiah malam ini. Nanti kalau teman-teman sudah selesai diskusi ya boleh kita naik. Iya, makanya itu. Jadi insya Allah ya ini coffee story, sampaikan sama Ustadz Hilman kalau antum punya link sama dia bahwa live sudah dibuka. Sampaikan kepada mereka. Karena tadi malam kita sudah janjian malam ini mudah-mudahan bisa diskusi. Ya, kalau mereka sudah siap suruh kemari ya. Suruh masuk di live-nya. Karena perjanjiannya tadi malam seperti itu. Rencananya begitu kita diskusi malam ini, kalau mungkin berhalangan ya tidak apa-apa. Tapi kita sampaikan dulu dengan baik. Ya, sampaikan kepada mereka supaya mereka bisa sama-sama di sini untuk diskusi. Silakan teman-teman, saya menunggu ya. Saya menunggu di sini. Mudah-mudahan mereka yang kita sudah jadwal tadi malam bisa masuk ke sini. Dan ini masalah akidah ini sangat luar biasa ya, pembahasan akidah itu, terutama akidah yang kita sendiri ya, akidah yang kita yakini sendiri itu banyak pembahasan para ulama, apalagi ketika zaman fitnah ya, terjadi fitnah. Di sana pembahasan akidah itu luar biasa sangat kuat. Sehingganya perlu kita sama-sama saling memahami bahwa tauhid itu pembahasannya luas ya, pembahasannya luas. Dan tidak mudah memahami tauhid dengan secara komprehensif. Ya, kalau kita beriman saja silakan beriman. Cuma kalau kita teorinya itu panjang ya. Teori masalah-masalah akidah itu luar biasa ya. Pembahasan para ulama. Sehingganya perlu kita diskusikan dengan baik seperti apa masalah akidah itu. Terutama akidah yang dibawa oleh Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. Dan pembagian-pembagian tauhid itu sifatnya istihadiyah. Tidak ada yang lapasnya dari Nabi langsung. Tidak ada pembagian-pembagian itu di zaman Nabi. Karena itu sifatnya istihadiyah. Diambil dari dalil-dalil al-istiqra, dalil-dalil pengkajian, pendalaman.
istiqra'un nusus atau tatabul adillah. Ya, dan ini yang perlu kita sama-sama pahami dengan baik. Ya, jangan sampai kita keliru ya memahami masalah akidah ini. Ini penting ini. Makanya para ulama itu menulis kitab akidah itu lengkap. Ya, lengkap, jelas, padat. Ya. Cuma kita yang perlu belajar sama-sama. Ya, sebentarlah. Kalau antum mau bernarasi silakan tulis-tulis aja dulu. Nanti sebentar baru kita saksikan teman-teman yang akan berbicara sebentar. Terutama Ustadz Hilman sama Ustadz Rizky. Sama-sama mereka punya kapasitas yang mumpuni ya, bisa menjelaskan itu. Nanti kita lihat bagaimana. Nanti kita bertanya juga. Ya, intinya kita diskusi dulu. Jangan dulu saling menyalahkan, apalagi menyerang tanpa data. Apalagi saling mengeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, apalagi saling melabeli. Ya. Apalagi Anda meyakini bahwa sifat 20 seperti ini, tritauhid seperti ini tanpa data. Harus keyakinan itu dibangun di atas data yang kuat dan pemahaman para ulama yang Anda yakini dan Anda sudah belajar dengan baik dan menuntaskan semua kitab-kitab akidah yang dimiliki oleh ulama-ulama yang membawa akidah itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak usah bernarasi. Nantilah kalau antum bernarasi nanti. Tapi kalau antum ingin membawa data, silakan naik. Tapi kalau cuma narasi tanpa data ini, mohon maaf ya, bukan saya merendahkan, tapi itu kurang komprehensif atau kurang kuat datanya. Karena kalau bernarasi itu orang semua bisa. Biar orang tidak belajar, bisa bernarasi. Tapi kalau disuruh bawa data, baca kitabnya, itu yang sulit. Apalagi kalau tidak tahu baca kitab. Apalagi memang pemula, pembelajar masih pemula, masalah kitab belum dituntaskan ya. Nanti masalah bid'ah nanti kita bahas. Tadi malam sudah dibahas masalah bid'ah dan sunnah. Tapi malam ini kita akan bahas masalah tauhid. Bagaimana tauhid itu di kalangan para ulama, terutama tauhid dibagi 3 sama tauhid tauhid 20. Ya, kalau mau bicara bid'ah nanti. Ya, nanti kita bahas lagi masalah bid'ah karena bid'ah itu panjang pembahasannya. Silakan Ustadz Udin. Mana ini teman-teman? Antum naik dulu sini Ustadz Udin. Coba antum naik sini. Itu realitas Ustadz. Pionir sifat 12 itu adalah mantan. Iya, cocok nih. Mau itu Mu'tazilah, mau itu Jahmiyah, semua itu ada pembahasannya. Artinya kita sama-sama mau belajar, apapun Anda punya pengetahuan sebelum ini, mari kita sama-sama dudukan secara ilmiah ya. Kalau antum pernah baca iya. Masalahnya kalau kita membaca itu kemudian kita minta data, mana datanya? Dalam kitab apa? Kemudian seperti apa pemahamannya? Itu yang sulit. Kalau antum bernarasi boleh bernarasi, tapi kalau disuruh bawa data itu yang sulit. Bawa data dengan kitab-kitabnya, dengan antum baca sendiri, itu yang sulit. Kenapa? Karena narasi itu orang bisa semua. Dan itu pemahaman mungkin di awal. Tapi kalau antum punya data yang kuat dan antum bisa baca sendiri kitabnya, itu bagus. Dan itu yang diinginkan karena berarti kita sudah belajar. Dan itu yang kita sama-sama mau inginkan dari diskusi itu. Ada ilmu yang kita dapat. Ya. Jadi yang kita dapat. Kalau yang mau naik bawa data boleh ya. Kalau naik hanya bertanya nantilah bertanya. Tapi kalau naik bawa data, bawa referensi yang kuat, bawa kitabnya, silakan naik. Silakan naik.
kita buka diskusi, kita santai aja. Nanti sebentar kita tunggu Ustadz Hilman sama Ustadz Rizky yang tadi malam itu kita sudah janjian. Mudah-mudahan mereka bisa sama-sama hadir ya. Bagaimana Allahumma rzuqni? Sudah ada itu Ustadz Hilman sama Ustadz tadi malam. Coba antum dulu, antum typing dulu mereka. Cocok mulia dengan manhaj salaf. Semua kita berusaha untuk mengikuti manhaj salaf. Dan para ulama salaf sudah memberikan koridor. Model komalnya sudah bisa belum? Nanti model komalnya begini aja. Nanti kalau dia bicara saya kasih besar begini. Supaya tidak repot kayak tadi malam. Ya, begitu Ustadz Allahumma rzuqni. Antum ini typing mereka supaya bisa naik di sini. Jadi mohon maaf ya, yang mau naik, mohon maaf ya, yang mau naik ini orang yang mau diskusi ilmiah dan bawa data dan bawa kitab, jangan bawa narasi. Dan itu sudah diatur jadwalnya. Malam ini Ustadz Hilman sama Ustadz Rizky yang akan membawakan materi. Jadi jangan dulu naik, yang belum diundang jangan dulu naik, karena ini khusus membahas akidah dan sudah siap kitab-kitabnya. Ya. Jadi kalau hanya membawa narasi tanpa data, apalagi tidak bisa baca kitab, waduh mohon maaf. Bukan saya merendahkan, tapi belajarlah dulu dengan baik, kemudian pahami dengan baik sampai tuntas, baru bawa data sini. Ya. Jadi kalau ingin naik diskusi ilmiah, bawa data, kemudian bawa semua referensinya yang antum pahami, kemudian sampaikan narasinya dari data itu. Kalau hanya narasi kemudian ceramah, aduh itu mohon maaf ya. Di sini bukan ceramah, di sini hanya ingin bagaimana membahas dengan ilmiah, dengan data yang kuat dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, supaya semua kita bisa mendapatkan manfaat dan mendapatkan ilmu. Jangan bawa afiliasi, jangan bawa saya ini salafi karena Anda tidak direpresentasikan oleh salafi secara umum. Atau Anda sebagai aswaja jangan bawa aswaja karena aswaja belum tentu semua sepakat bahwa Anda mewakili mereka. Jangan sampai Anda bicara tidak sesuai dengan apa yang mereka yakini dan membawa label. Ya, karena ini kita pribadi, sifatnya pribadi dan sifatnya ilmu, sifatnya ilmiah. Bawa data secara ilmiah, jangan bawa afiliasi, karena kalau afiliasi kemudian Anda tidak sesuai dengan pemahaman afiliasi itu kan bisa merusak nama afiliasi itu. Misalnya saya dari Salafi, sementara Salafi tidak seperti itu. Nah, ini yang kita hindari. Makanya bawa ilmu, bawa data supaya ada pertanggungjawaban kita sebagai penuntut ilmu atau orang yang baru belajar ya. Jadi kita bisa bertanggungjawabkan. Ya, seperti itu. Silakan teman-teman yang sudah mereka sudah hadir, silakan. Kalau yang mau naik hanya bernarasi enggak usah dulu ya, sebentar lah. Nanti setelah diskusi baru kita naik. Ya. Nanti kita diskusi setelah selesai diskusi ilmiah ini. Karena ini kita diskusi sudah dijadwal. Malam ini kita diskusi sama Ustadz Hilman dan Ustadz Rizky tentang akidah sifat 20 dan tri tauhid. Kenapa bisa seperti itu akidah itu? Kenapa bisa ada sifat 20? Kenapa ada tri tauhid? Nah, itu mau dibahas. Kalau antum mau naik kemudian hanya bernarasi, jangan dulu naik ya. Nanti sebentar ya. Nanti antum dijadwalkan. Apalagi antum bukan seorang ulama, bukan ulama ya, seorang alim yang pernah belajar. Hanya narasi jangan dulu naik ke sini. Nanti kesannya ndak bagus ya. Ndak bagus karena kita bukan mau mau bernarasi, tidak. Kita hanya ingin bagaimana supaya ilmu itu tersampaikan ya. Ya. Jadi seperti itu enggak dibatas. Kalau orang Kristen sudah ada bagiannya. Mohon maaf ya, kalau antum suruh debat sama orang Kristen sudah ada yang mewakili kita ya, teman-teman. Ada Bang Zuma, ada itu mereka sudah ada Ustadz Wafi, Gus Wafi ya. Beliau sudah banyak itu. Dan di situ tempatnya kalau mau menyaksikan
debat antara orang Kristen dan Islam ya di situ. Kalau di sini khusus internal kita ya. Karena di internal kita juga itu luar biasa perdebatan, bahkan sampai terjadi perpecahan di antara kita gara-gara ini. Makanya ini bagus dibahas untuk memberikan pencerahan kepada warga TikTok ini atau secara umum bahwa masalah-masalah seperti itu memang terjadi perdebatan yang cukup hangat di kalangan ulama di zaman itu ya. Sifat 20 seperti apa, kemudian Tritawih seperti apa sampai hari ini. Nah, makanya ini yang perlu kita bahas dengan baik. Ndak BLH debat Ustaz. Kukira ndak BLH. Apa itu BLH ya? Saya ndak paham ini BLH itu apa. Ya. Coba antum typing mereka ini, Ustadz Hilman sama Ustadz Rizky yang tadi malam itu. Kalau mereka siapa itu membagi. Allahumma rzukni. Coba antum hubungi mereka. Ustadz Hilman sama ini. Ya, supaya boleh berdebat maksudnya. Bukan boleh berdebat. Ini bukan debat kusir ya. Ini bukan debat kursi. Ini diskusi ilmiah. Diskusi ilmiah itu membawa referensi, membawa data, dan dia bisa mempertanggungjawabkan data itu dengan keilmuan yang dia miliki. Ustadz Hilman belum live. Gimana ya caranya? Soalnya kalau kita live jam 10, itu kan sudah lama. Kalau live-nya lama, kemudian sampai jam 1, 2, itu kan sudah ngantuk orang. Jam-jam begini bagus kan kita live. Setuju Ustaz kalau diskusi. Iya, kalau debat itu banyak definisinya. Bisa dengan orang kafir atau orang di luar Islam, itu kan debat. Kesannya tidak terlalu bagus. Tapi kalau diskusi itu lebih kepada diskusi itu kepada munazor atau mubahasa. lebih kepada, kalau debat itu kan kesannya kita kayak ini ya, saling berlawanan, padahal tidak. Kalau diskusi itu saling berbagi ilmu ya, seperti orang kuliah di forum-forum ilmiah, diskusi bawa data, bawa referensi yang kuat, kemudian dia bisa mempertanggungjawabkan. Oh, mungkin belum bisa ya di sana. Oh, enggak tahu ya. Saya enggak tahu. Kita yang butuh. Maksudnya apa ini? Allahumma rzukni. Coba antum bagaimana ya caranya? Siapa yang ada nomor WA-nya Ustadz Hilman? Coba di WA dia. Atau ini Ustadz Rizky yang tadi malam, coba di WA. Siapa tahu mereka sudah aktif, karena tadi malam itu ya jam 12 lah baru ini. Silakan. Karena kalau diskusi kita jam seperti itu agak malam sekali, itu nanti ngantuk nanti. Tidak fokus lagi menerima ilmu. Ilmu itu ya sekarang ini bagus. Sampaikan tuh. Kemudian dengan baik, disampaikan dengan baik. Itu enak didengar. Tapi kalau sudah jam 12, jam 1, jam 2, aduh itu sudah tidak fokus menerima ilmu. Selama diskusi Om Ken Ustaz, iya. Kalau dia siap, misalnya pematerinya siap, tidak apa-apa Om Ken. Tapi kalau dia tidak siap ya tidak apa-apa juga. Intinya dia bisa sampaikan data, memperlihatkan kitab-kitabnya, dia bisa menyampaikan dengan baik, dengan argumentasi yang dibawa oleh para ulama, bukan dari kantong sendiri, apalagi pemahaman sendiri. Karena kita hanya menukil, bukan beristihad. Ya, jadi kerjanya kita ini sekarang hanya menukil ulama yang sudah membuat kaidah-kaidah dalam masalah akidah. Kerja kita hanya menukil, bukan beristihad lagi. Karena kita bukan ulama, bahkan tidak sampai level ulama. Ya, makanya hanya menukil saja, bukannya nanti jadi debat. Iya, jadi debat insya Allah. Mudah-mudahan kalau mereka sudah aktif, ini masalahnya kita tidak tahu apa sudah aktif, bagaimana. Saya juga tidak punya nomor HP-nya mereka, memperlihatkan sampai di mana dia menguasai. Iya, antum
Jadi nggak boleh ya beristihad. Bukan tidak boleh. Antum perlu pahami beristihad itu dalam hal apa dulu. Kalau tidak ada Al-Quran dan Sunnah, kemudian ijma, kemudian tidak ada kias, maka di sini para ulama mutakhirin silakan beristihad. Dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip. Ya, dalam tanda kutip beristihad dalam hal apa? Masalah-masalah kontemporer, ya. Karena itu masalah kontemporer perlu diistihadkan. Masalah-masalah banyak sekali masalah yang diistihadkan oleh para, dan istihad yang paling kuat itu istihad secara kolektif. Sebagaimana istihad yang dilakukan oleh orang-orang yang punya otoritas di negeri kita, misalnya MUI. Mereka beristihad di situ, kumpul, diskusikan, kemudian keluarkan fatwa. Itu istihad mereka, istihad dalam hal ini. Dan istihadnya kolektif. Ustadz mengambil pendapat apa dalam Tuhan? Wallah. Masalahnya saya tidak bisa sampaikan sama antum secara singkat seperti itu. Mengambil pendapat apa dalam tauhid. Saya tidak bisa jawab itu. Karena itu ceritanya panjang. Kalau kita bilang kita ikut cerita tauhid, kita ikut sifat 20. Semua itu kan metode istihad para ulama. Kalau kita berakidah secara umum, akidah seorang muslim salamatul i'tiqad. Dia selamat dari i'tiqadnya itu selamat. Dan dia berusaha menjauhi kesyirikan, beribadah dengan baik. Tanpa antum sebut tauhid dengan sifat 20, intinya antum berakidah. Sudah berislam, sudah masuk Islam, itu sudah bertauhid. Cuma bedakan nanti ilmunya. Ya. Kan ilmunya ini yang perlu kita pahami. Ilmunya tauhid seperti apa dengan sifat 20 seperti apa. Dan itu metodologi yang dibangun oleh para ulama. Ya, seperti itu. Mending jangan. Ya, yang nggak punya ilmu mending jangan debat. Ya, cocok nih. Karena yang nggak punya ilmu memang tidak diundang di sini. Iya, betul itu. Nanti keras hati malu-maluin ya, betul. Karena orang diskusi itu biasanya keras hati. Makanya kalau tidak ada data dan argumentasi para ulama itu kadang-kadang keras hati. Karena apa yang dia sampaikan mungkin tidak diterima oleh orang, akhirnya dia ngotot untuk berdebat sampai-sampai naik emosinya. Padahal kan berdebat itu tidak perlu naik emosi. Berdebat itu kita santai saja, ya, tidak perlu kita berdebat sambil teriak-teriak, apalagi saling mengeluarkan dari ahli sunnah wal jamaah, apalagi saling melabeli. Waduh, ya, kita harus beradab, tunjukkan adab-adab yang baik ketika kita berdiskusi. Dan itu yang perlu kita contoh dari para ulama kita. Ketika mereka berdiskusi dengan baik, mereka punya adab-adab dalam memberikan ilmu. Ustadz Asy'ariyah, ini kalau antum detail seperti itu mendikte, saya tidak mengatakan, saya bukan Asy'ari, saya bukan Salafi, saya umat Rasul yang berusaha belajar dengan baik. Karena itu tidak akan ditanya nanti dikubur. Antum Asy'ari, antum Salafi, tidak ada seperti itu pertanyaannya. Makanya belajar dengan baik. Ya. Jadi antum, kita sebagai muslim, keluarga besar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kalau kita bilang Asy'ari, waduh, nanti repot lagi. Imam Syafi'i bukan Asy'ari, Imam Ahmad bukan Asy'ari. Imam siapa lagi? Abu Hanifah, Imam Malik. Ya, Asy'ari kan belakangan muncul. Coba dijelaskan terkait sifat 20. Nanti sebentar, jangan nanti saya keliru menjelaskan karena saya tidak ahli dalam masalah itu. Kalau kita berbicara sesuatu yang kita tidak ahli, itu akan merusak. Ya, apalagi kita memang tidak pernah belajar itu dengan tuntas. Ya, tidak mungkin kita jelaskan kepada orang akidah yang baik dan yang kita yakini kemudian tidak tuntas, kemudian kita jelaskan. Nah, ini kan manfaatnya sedikit atau mungkin orang tidak akan paham juga. Saya tidak paham masalah sifat 20. Kalau di SD mungkin pernah diajari, tapi kan pelajaran di SD antum tahulah bagaimana sifat 20 itu diajari. Banyak orang Indonesia yang menolak Allah. Bukan lagi banyak,
Ya, bukan lagi dari zaman-zaman sebelum kita ini sudah ada orang-orang yang menolak sifat, ya. Dan itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Dan kita harus pahami, teman-teman sekalian, bahwa masalah akidah itu masalah yang penting untuk dibahas, dan semua itu perlu ilmu yang cukup. Cuma saya kasih kasih pembukaan lah di awal ya, tentang masalah akidah ya. Ya, supaya antum tidak sambil kita menunggu mereka akidah. Iya, akidah kita sudah jelas cocok nih. Ilmunya ini yang perlu kita pahami, ilmunya. Kalau akidah kita sama-sama kita berakidah Islam, jadi ada tiga, ya, ada tiga pembahasan, ada tiga mazhab dalam akidah ya, ada tiga mazhab. Yang pertama mazhab tafwid. Ya, mazhab tafwid ini kan kita sudah tahu. Kemudian yang kedua mazhab takwil. Kemudian yang ketiga mazhab isbat. Nah, ini yang berkembang. Tiga ini, ada yang mentakwil, ada yang isbat, kemudian ada yang tafwid. Nah, ini yang berkembang dan ini beda-beda pemahamannya. Ya, yang pertama mazhab tafwid menetapkan sifat Allah. Kemudian mazhab takwil menetapkan nas sifat, kemudian ditakwil dengan lapas yang sesuai dengan lugo serta melihat siyakul kalamnya. Itu takwil. Kemudian mazhab isbat menetapkan sifat. Ya, pokoknya tetapkan saya sifat Allah. Ya, ini sama dengan tafwid tadi. Isbat ya, mazhab isbat, dia mengisbat bahwa Allah itu punya sifat seperti ini. Nah, kemudian yang berikutnya, mazhab tafwid menafikan makna zohir, lugawiyah. Nah, ini yang jadi perdebatan. Apakah boleh menetapkan makna zohir? Ya, langsung mengambil misalnya istiwa. Pokoknya istiwa, makna zohir saja. Kemudian mazhab takwil menafikan makna zohir lugawiyah. Nah, ini. Makanya mereka takwil. Dan ini sudah dibahas oleh para ulama masalah ini. Ya. Kemudian mazhab isbat menetapkan makna zohir lugawiyah. Nah, ini yang jadi masalah juga. Ya. Jadi ini ya, tiga mazhab yang berkembang ini beda ya dalam menetapkan sifat. Ya. Kemudian mazhab takwil atau tafwid, makna sifat khobariyah tidak diketahui. Ah, ini. Pokoknya semua yang Allah sifat khobariyahnya itu tidak ditahu, ditafwid saja. Ditafwid, hanya Allah yang tahu. Begitulah. Ya. Ustadz bingung. Bukan bingung, masalahnya orang ini yang mau diajak ini belum hadir, ya. Saya pembuka aja ini. Kemudian mazhab takwil, makna sifat khobariyah tidak diketahui. Jadi mereka itu hampir sama dengan mazhab tafwid. Kemudian mazhab isbat, makna sifat khobariyah diketahui sebagaimana dalam bahasa lugo. Nah, ini menetapkan makna sifat khobariyah itu ditahu. Misalnya Allah beristiwa. Beristiwa ya sebagaimana istiwanya Allah. Dan istiwanya itu al-ulu war irtifa. Itu yang dijelaskan. Oh, pokoknya seru ya, seru masalah ini. Ya, silakan antum mau ikut mazhab isbat silakan. Yang penting antum belajar dengan baik. Itu sebagai ilmu ya. Karena ini berkembang, tiga mazhab ini berkembang. Dan antara mazhab tafwid dan takwil itu tidak bisa beriringan. Karena mazhab tafwid beda sama takwil. Nah, itu ada. Kemudian mazhab tafwid menafikan kaifiyah dari sifat Allah. Jadi tidak ada kaifiyahnya Allah itu. Pokoknya ditafwid saja. Misalnya Allah turun misalnya. Allah itu turun ke langit bumi. Bagaimana cara turunnya? Itu tidak ada. Ditafwid. Tidak diketahui. Itu mazhab tafwid. Kemudian kalau takwil, sifat khobariyahnya adalah mutasyabihat. Mustabihat. Menafikan kaifiyah dari sifat Allah. Ini juga takwil. Jadi dia tidak membagaimanakan Allah. Dia nafikan itu kaifiyah. Tidak ada kaifiyahnya turun. Pokoknya dinafikan. Ya.
Kemudian sifat khobariyah bukan menetapkan kaifiyah atas sifat Allah. Ini madhab isbat. Jadi kalau kita katakan Allah itu punya sifat isbat bahwa Allah itu turun, berarti ditetapkan. Cuma kaifiyahnya tidak ditahu bagaimana Allah turun. Tapi isbat ditetapkan bahwa Allah turun. Tapi hakikatnya bagaimana? Itu kita tidak tahu. Tapi mereka tetapkan ada kaifiyahnya, cuma tidak ditahu. Ya, begitu ya. Tapi kalau takwil tidak. Mereka nafikan kaifiyah, makanya mereka takwil. Yang turun itu bukan Allah, yang turun itu rahmat. Ya, begitu kan? Nah, kemudian kalau mazhab tafwid, dia menafikan kaifiyah, sama. Dia nafikan kaifiyah. Kemudian lanjut. Ini pembuka saja ya. Kemudian mazhab tafwid menafikan sifat-sifat kekurangan dan sifat tasbih kepada makhluk seperti jisim, harokat, jarihah, dan lain-lain meski tidak ada dalilnya secara sorih langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Ini tafwid. Ya, boleh izin naik Ustaz. Iya, Abang Julia, ini kita diskusi ilmiah sama Ustadz Hilman sama Ustadz Rizky. Dan ini sudah dijadwalkan malam ini. Saya hanya mengantar ini. Nanti sebentar kalau selesai diskusi boleh kita naik. Ya, mohon maaf ya. Karena ini bukan bukan mau diskusi tidak. Ini harus bawa data, bawa kitabnya dan baca kitabnya. Karena kita di malam ini khusus untuk diskusi ilmiah. Ya, jadi kalau ingin naik hanya bukan membawa kitab atau membacakan kitabnya, mohon maaf ya. Nanti sebentar baru kita bernarasi. Ya, insya Allah ya. Seperti itu. Nanti kasih tahu Ustadz Hilman. Kalau dia sudah, yang punya WA Ustadz Hilman, tolong di WA dia. Supaya dia siap. Sama Ustadz Rizky. Ya. Jadi teman-teman bersabar ya. Nah, kemudian lanjut. Kita lanjut sedikit. Saya buka saja ini ya. Saya buka saja. Ya, semua kita butuh ilmu. Cocok nih. Sama-sama kita butuh ilmu. Siapa lagi ini? Oh ini ya, sudah ada Ustadz Rizky. Alhamdulillah. Beliau sudah siap. Masya Allah, luar biasa ya. Ustadz Rizky, Alhamdulillah beliau sudah hadir. Ya ini nih. Luar biasa beliau ini ya. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat Ustaz Abu Afadilah. Ya. Gimana Ustaz? Teruskan Ustaz, teruskan. Tafadhol mukadimah dulu Ustaz. Tunggu dulu Ustaz. Kita tunggu Ustaz Hilman karena belum hadir beliau. Oh. Iya. Kita tunggu dulu. Antum dulu. Kalau ada Ustaz Hilman nanti antum kalau dia sudah Om live. Ya, nanti tajir kolilan ya. Insyaallah nanti tajir kolilan. Ya, kolilan. Nah, kita tunggu dulu. Antum saja persiapkan aja materinya ya supaya antum bisa sama-sama materinya bisa dipersiapkan dengan baik supaya sebentar kita diskusi mudah ya untuk ini. Jadi ini teman-teman ya, beliau sudah hadir Ustadz Rizky. Ya, beliau ini luar biasa ya. Mau diskusi dengan baik, dengan tenang, dengan ilmiah, membawa data dengan bagus, mempersiapkan diri. Jadi bukan narasi, tapi memang berusaha untuk menampilkan apa-apa yang selama ini dipelajari. Mungkin beliau punya pengalaman ya, supaya sama-sama kita. Jadi tidak usah kita prasangka buruk sama orang. Misalnya beliau tidak hadir, jangan prasangka buruk. Nanti dia takut, bukan begitu ya. Jangan seperti itu ya. Usahakan kita prasangka baik sama orang. Kalau mungkin mereka tidak hadir, ya mungkin dia ada alasan lain, ada mungkin kesibukan lain ya. Jadi tidak usah kita framing nanti dia takut. Ya tidak boleh begitu. Ya. Karena diskusi itu ya tidak mudah ya. Kalau antum mau diskusi dengan kitab-kitab antum, wah luar biasa itu.
Dan itu perlu persiapan yang matang. Tidak langsung naik begitu saja kemudian bernarasi tanpa data. Ini Allahu Akbar. Itu bukan gaya diskusi yang dicontohkan oleh para ulama. Tapi kalau hanya ingin bernarasi begitu kemudian itu mungkin ada faedahnya tapi bukan itu yang diharapkan. Kalau diskusi ilmiah itu kita berusaha menampilkan data, kemudian berusaha memahami dengan membawakan call para ulama dan bukan callnya kita, tetapi berusaha bagaimana para ulama itu memahami nas-nas ini. Kayak yang saya bilang tadi ini, ada 3 mazhab yang berkembang. Mazhab tafwid, mazhab ta'wil, dan mazhab isbat. Kalau ustaz-ustaz salafi itu kebanyakan ini mazhab isbat yang dipakai. Kalau Asy'ariyah kebanyakan ta'wil. Ya. Kadang juga mentafwid. Jadi antara ta'wil dan tafwid ini ada ta'wil, ya. tafwid. Iya, betul. Nah, dan ini sudah ada pendahulunya sebelum Asy'ariyah sudah ada memang mazhab ta'wil itu. Dia utama dari sisi Mu'tazilah dan seterusnya. Tapi ini panjang ceritanya, tidak seperti itu, tapi ada sejarahnya ini. Dan itu yang perlu kita bahas. Ya. Mangjilatun baina mangjalatain. Itu penyebab seperti itu. Al-Asy'ariyah. Monggo Ustaz lanjut. Iya. Jadi teman-teman, ya kita berusaha insaf. Berusaha insaf itu berlaku adil. Jangan sampai kebencian kepada seseorang engkau tidak berlaku adil. Ya. Dan kita yang awam, mohon maaf ya, bukan semua ya, yang awam ya. Yang awam kita berusaha bagaimana beradab kepada ustadz, kepada orang berilmu. Jangan antum tidak kenal atau antum sudah tahu ini ustadz, kemudian antum sembarangan mengucapkan yang tidak bagus kepada dia. Karena beliau itu perlu dihargai dari sisi ilmu ya, bukan orangnya, ilmunya itu yang perlu dihargai dengan baik. Jadi jangan mudah melabeli, mengata-ngatai orang, jangan. Kita berusaha berbuat baik, prasangka baik kepada orang. Ya, seperti itu, ya. Mohon yang oten di kick Ustaz. Yang di mana ini oten ini? Kalau yang naik di sini tidak ada oten ini, yang naik bicara nanti tidak ada. Kecuali yang di bawah-bawah ini ya. Mungkin saya tidak tahu yang mana itu oten ini. Antumlah yang tahu ya. Ya, begitu ya. Sinyalnya ini sinyalnya ini wallahualam. Saya bacakan lagi ya, bagaimana mazhab tafwid dan ta'wil dan makna isbat supaya kita ada gambaran. Ya, mazhab tafwid menafikan sifat-sifat kekurangan dan sifat tasbih kepada Allah, kepada makhluk seperti jisim, harokat, jariha, dan lain-lain meski tidak ada dalilnya secara sharih langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Ini tafwid. Kemudian takwil menafikan sifat kekurangan dan sifat tasbih kepada makhluk seperti jisim, haroka, jariha, dan lain-lain meski tidak ada dalilnya secara sharih langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mazhab isbat tidak menetapkan dan tidak pula menafikan semua sifat yang tidak ditetapkan dan tidak dinafikan oleh Allah sendiri dan Rasulnya, walaupun itu sifat kekurangan atau sifat tasbih. Ya, ini mazhab 3 berkembang. Waalaikumsalam. Iya, waalaikumsalam. Pak siapa ini? Pak Al-Wahid. Waalaikumsalam. Ya. Jadi silakan yang punya kontak atau link kepada Ustadz Hilman sampaikan sama Ustadz Hilman. Kalau beliau sudah siap. Kalau belum siap ya tidak apa-apa. Mungkin dia pula Wahabi kalau naik bawa referensi yang kasih 1 JT. Wahabi kalau naik bawa referensi ya. Bawa referensi dibaca. Saya. Jangan ini dibaca. Begini. Teman-teman, tidak usah membawa label-label Wahabi. Pokoknya tidak ada Wahabi di sini. Mohon maaf ya. Tidak ada juga kuburian ya. Semua kita umat Islam, semua kita ingin belajar dengan baik, semua kita ingin sama-sama mengambil ilmu dari para ustadz yang sudah kita jadwalkan. Kalau antum punya data, punya narasi, silakan nanti disampaikan ya. Tidak usah antum melabeli orang Wahabi karena Wahabi ini kelihatannya kurang bagus didengar walaupun syekh
Ibnu Bas, beliau menisbatkan bahwa Wahabi itu Syekh Abdul Wahab. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau itu hanya digunakan untuk melabeli, jangan. Karena itu bukan sifat ilmiah ya. Ya, insya Allah ya. Jadi jangan seperti itu, teman-teman. Kita bagus bagaimana mendidik orang itu atau mendidik teman-teman di sini dengan bahasa-bahasa yang bagus, bahasa-bahasa yang membuat kita tenang, jangan memancing emosi. Apalagi kita menjadi sebab orang tidak senang sama kita. Nah, itu berarti kita tidak ada sifat untuk bagaimana bisa sama-sama belajar dengan baik. Karena kita semua orang awam ini. Yang paham masalah ini orang-orang yang belajar dengan baik. Jadi kalau tidak paham, ya komentarnya ditahan-tahan dulu, ya. Apalagi saling, aduh, jangan kita yang di bawah ini terpancing bahwa ini yang bicara ini Wahabi, ini yang bicara Aswaja. Tidak, sama-sama kita umat Islam. Tidak ada pembawa-pembawaan seperti itu ya. Tidak ada membawa-bawa bahwa dia ini dari Aswaja, dari ini. Tidak ada seperti itu. Yang mau naik ke sini tidak usah dulu naik karena kita diskusi ilmiah, apalagi cuma bawa narasi, jangan naik dulu. Ya, tidak usah minta naik karena di sini bukan untuk membawa narasi, apalagi tidak ada data, apalagi tidak tahu baca kitab. Mohon maaf ya. Bukan saya paling tahu baca kitab, tidak. Tapi ini mohon maaf kita sampaikan di awal, yang naik ini yang bisa baca kitab, bisa perlihatkan kitabnya, bisa dia sampaikan dengan baik. Yang itu seperti itu. Bukan yang hanya narasi kemudian sampaikan ini itu baru tidak jelas juga bicaranya kemana dan tidak jelas juga referensinya. Siapa yang minum referensi itu bukan Aswaja. Oh iya, Aswaja itu umum ya, ahli sunnah wal jamaah secara umum, bukan Aswaja yang ada sekarang ya. Umum bahwa kita ini keluarga besar ahli sunnah wal jamaah ya. Seperti itu, Ustadz siapa ini? Ustadz Sunnah. Ya, siapa yang minum referensi itu bukan Aswaja. Iya. Kita sepakat, referensi itu yang menjadi rujukan kita. Saya bacakan lagi tentang mazhab tafwid. Mazhab tafwid lazim dari sifat yang menunjukkan kekurangan juga dinafikan untuk mentahqiqkan tanzih kepada Allah. Ini perlu penjelasan ini. Karena tidak mudah memahami bahasanya ini. Kemudian takwil lazim dari sifat yang menunjukkan kekurangan juga dinafikan untuk mentahqiqkan tanzih kepada Allah. Ini takwil. Kemudian mazhab isbat menetapkan dan menafikan lazim sifat meski itu berupa kekurangan dan tasbih. Tidak perlu selamanya tidak ada nasnya. Tasbih tidak perlu selama tidak ada nasnya. Begitu. Kemudian lanjut. Mazhab tafwid, nas khobariyah berpotensi melahirkan tajsim dan atau tasbih. Ini mazhab tafwid ya. Jadi nas-nas khobariyah itu berpotensi melahirkan tajsim dan tasbih. Makanya ditafwid. Pokoknya hanya Allah saja yang tahu maknanya. Misalnya Allah punya tangan. Yadun. Yadun pokoknya tidak bisa diartikan. Pokoknya sudah tangan sudah. Tidak usah di bahasa Indonesia kan. Tidak usah. Pokoknya yadun. Yadun sudah. Nah, itu ditafwid. Apalagi bagaimana yadunnya Allah. Itu tidak ada. Ditafwid semua. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian apa? Mazhab ta'wil. Ya, nas khobariyah berpotensi melahirkan tajsim atau tasbih. Sama ini. Makanya ditakwil. Misalnya Allah punya tangan. Tangan itu bukan tangan, tapi dia kudro, kekuatan misalnya. Misalnya begitu ya. Ini contoh-contoh aja. Tapi nanti sebentar kita dengan para ustadz yang akan membahas itu. Kemudian mazhab isbat, nas khobariyah tidak melahirkan tasbih atau tajsim. Nah, ini sangat bertentangan ya dengan yang tafwid dan takwil. Kalau mazhab isbat, pokoknya Allah punya tangan. Tapi tangannya Allah ini tidak melahirkan tasbih dan tajsim. Jadi tangannya Allah punya tangan. Diisbat bahwa Allah itu tak punya tangan. Punya yadun, ya bahasa Indonesia tangan. Yadunnya Allah itu ada. Tapi kita tidak tahu bagaimana yadunnya itu. Hanya diisbat. Tapi dengan isbat itu tidak melahirkan tajsim. Bahwa Allah punya bentuk tubuh. Sebagaimana manusia. Tidak. Nah, begitu itu mazhab tafwid. Dan ini yang perlu dibahas.
Ya, yang diperlu atau tajsim, jadi mentasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Memang kalau tidak dipahami dengan baik, seakan-akan itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Karena Allah punya tangan, manusia juga punya tangan. Berarti agak mirip dengan makhluk. Kan begitu. Tapi kita tidak bisa samakan Allah dengan makhluk. Karena Allah sudah menyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kan begitu. Nah, seperti itu. Makanya ini mazhab isbat, ini yang diikuti oleh ustaz-ustaz salafi. Karena seperti itu. Yang datang dari Al-Quran begitu kan. Bahwa Allah itu beristiwa. Beristiwa itu diketahui maknanya. Sebagaimana perkataan Imam Malik. Ya, al-istiwa'u ma'lum. Wal kaifiyatul majhul. Wal imanu bihi wajib. Wa su'alu anhu bid'ah. Masya Allah. Bayangkan perkataan Imam Malik sih. Kalau antum tahu. Dimulai Ustaz, nanti dikeburu kabur. Siapa yang mau kabur ini? Tidak ada yang mau kabur insya Allah. Ya, tidak ada yang mau kabur. Karena kita sudah janjian. Kalaupun dia ada halangan ya kita beri uzur. Mungkin beliau sibuk atau mungkin ada kesibukan lain ya. Karena tidak mudah Ustaz. Diskusi ilmiah itu tidak mudah. Kalau antum, seandainya antum yang jadi pemateri hari ini, kira-kira antum siap? Ya. Mau diskusi ilmiah dengan data dan referensi dan antum bisa baca kitab, silakan. Kalau antum mau mewakili Ustadz Hilman, silakan. Mungkin Ustadz Hilman belum sempat hadir, antum silakan. Yang mewakili, saya persilakan. Kalau mau, ya, ya. Allah punya tangan, tapi nggak boleh kita tafsirkan bagaimana modelnya cocok. Itu yang di isbat tadi, mazhab isbat. Dia tidak melahirkan tasbih dan tajsim. Hanya mengisbat bahwa Allah punya tangan. Kita yakini Allah punya tangan. Karena Allah yang bilang. Dia punya tangan. Dan tangannya itu atau yadunnya itu tidak melahirkan tajsim dan tasbih. Tapi kalau mazhab takwil tidak. Tidak boleh. Karena itu melahirkan tajsim dan tasbih. Maka ditakwil. Begitu Ustaz. Simpelnya begitu. Cukup kita imani. Cocok nih. Imani. Tapi tidak mudah. Mengimani itu tidak mudah sih. Kenapa? Karena orang akan bertanya bagaimana. Itu perlu ilmu. Untuk menjelaskan itu perlu ilmu. Oh Ustadz Haizu. Masya Allah. Beliau. Apa Ustadz Haizu? Kalau antum mau gantikan Ustadz Hilman boleh juga. Ini saya bertanya. Karena kita diskusi ilmiah Ustadz Haizu. Diskusi ilmiah. Dan kita siapkan referensi dengan baik. Waalaikumsalam Ustadz. Ini gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Gimana antum? Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Iya, udah lama ini enggak ngobrol kita. Iya, ini malam Ustaz. Kita jadwalkan ini sudah janjian tadi malam sama Ustadz Hilman, sama Ustadz Ibnu Hasani, sama Ustadz Rizki. Kita akan diskusi ilmiah tentang sifat 20 dan tri tauhid. Jadi itu di sana dan siapkan referensinya dan siapkan datanya, baru kita berikan kesempatan masing-masing sebagaimana kita diskusi ilmiah sebelumnya. Kita berikan kesempatan. Masya Allah, makanya saya menunggu Ustadz Hilman ini Ustadz. Kalau antum punya link, tolong sampaikan sama Ustadz Hilman bahwa kita sudah siap. Saya di Madura, beliaunya di mana? Itu DM atau apalah, WA, mungkin antum punya WA. Tolong sampaikan sama beliau, kami sudah siap menunggu supaya Ustadz bisa siapkan referensinya. Mungkin kalau beliau sudah siap ya, alhamdulillah. Ustadz Rizki ini sudah siap. Beliau sebagai pemateri juga malam ini. Beliau mewakili teman-teman ya. Kita diskusi ilmiah Ustadz masalah tri tauhid sama Masya Allah, luar biasa. Keren banget ini. Iya Ustadz. Soalnya supaya kita beri pencerahan kepada teman-teman ini yang terlalu ekstrim memahami. Betul Ustadz. Betul sekali. Apalagi saling melabeli, apalagi mengeluarkan dari ahlu sunnah wal jamaah. Apalagi tidak paham baru dia ngotot. Seakan-akan dia ahli sunnah wal jamaah yang paling manhaj salaf sudah dia. Waduh, ini kan terlalu berlebihan. Makanya ini Ustadz, forum ini dibuka supaya mencerahkan kepada mereka teman-teman. Minimal dia punya gambaran. Ternyata akidah itu seperti ini pembahasannya. Ternyata tidak semudah yang tidak semudah ucapan mereka ya, bid'ah mudah bid'ah kayak gitu ya.
betul betul. Apalagi sudah membedakan tanpa Iya. memahami dengan baik. Apalagi sudah mensyirikan, apalagi sudah mengeluarkan dari Allah. Ini kan terlalu jauh. Masya Allah. Ya. Betul. Karena ini perlu debat. Dan itu tentunya mensyirikkan itu tidak diharapkan sama sekali sama Nabi. Nabi itu udah bagaimana usaha Nabi itu ingin membebaskan umatnya dari neraka, malah mereka mau narikin mau menyesatkan mereka, mau digiring ke neraka gitu kan. Betul. Ya Ustaz. Jadi ini kami minta doa sama antum ini, mudah-mudahan diskusi kita lancar ini. Amin. Mudah-mudahan. Minimal mencerahkan lah. Ya, selama minimal ini mungkin kita mungkin selalu berdebat masalah ini, sekarang kita dudukan dengan baik, kita bahas dengan baik, senang, tanpa ada tendensius, saling berbagi, saling berkasih sayang. Jangan saling menghukumi, apalagi saling melabeli. Aduh, ini kan tidak rahmat namanya. Seakan-akan kita ini bermusuhan. Padahal kita ini kan keluarga besar, cuma beda-beda dalam memahami ini. Mungkin kita ikut ulama ini, kita kan begitu. Dan seperti itu yang terjadi. Makanya saya sampaikan ini ada mazhab tafwid, ada mazhab takwil, ada mazhab isbat. Ada 3 ini yang berkembang sampai hari ini. Silakan Anda memilih mau ikut yang mana, silakan, tapi tahu ilmunya. Ilmunya seperti apa, bagaimana pembahasannya, bagaimana kerangka konsepnya, bagaimana mereka beristihad para ulama dalam memahami. Kalau itu dipahami dengan baik, saya rasa kita akan saling bertoleransi. Ternyata seperti itu pembahasannya para ulama, tanpa melabeli ini dan itu dan seterusnya. Begitu Ustaz. Iya. Ya. Suara saya sedikit ribut. Ini anak-anak lagi lomba Agustusan sekarang. Iya. Kalau antum punya WA sama Ustadz Hilman, sampaikan sama Ustadz Hilman, Di. Iya, sudah saya DM nih. Iya, sampaikan beliau, bilang malam ini kami dengan sangat hormat mengundang beliau untuk sama-sama memberi ilmu atau pencerahan. Karena ini penting supaya teman-teman yang terlalu ekstrim dalam memahami masalah ini bisa tercerahkan. Betul. Minimal itu. Betul, Ustadz pemberi materi harus netral. Iya, insya Allah kita harus netral. Dan kita harus bawa ilmu. Jangan bawa afiliasi. Jangan bawa emosian. Bawa ilmu, bawa data, bawa referensi. Bacakan kitabnya. Apa kitabnya, siapa yang bawa. Dan itu yang penting. Karena itu yang perlu kita sama-sama mengambil ilmu dari situ. Tapi kalau cuma narasi, apalagi tidak punya data, tidak bisa baca kitab, baru kita mau jadi ulama juga, mau ini, aduh, ini terlalu jauh. Mohon maaf ya teman-teman, saya bukan paling bagus, paling hebat, tidak. Tapi ini sebagai peringatan atau pembelajaran. Kalau kita tidak bisa baca kitab, jangan kita sok jadi ustadz juga. Baru kita mau diskusi juga sama ustadz yang tahu baca kitab, nanti dia tanya kitabnya tidak ditahu, itu kebingungan juga. Ini kan kita banyak diam, banyak mendengar, banyak mengambil ilmu daripada banyak berdebat. Tuh, kalau seperti itu saya rasa insya Allah kita akan tenang juga belajar dengan baik. Ya, jadi yang mau naik ini ustadz yang bisa baca kitab ya, mohon maaf ya. Teman-teman, kalau tidak bisa baca kitab jangan naik ya. Dan belum boleh dinaikkan karena kita mau diskusi ilmiah. Kalau antum punya data yang kuat, masalah tauhid, tauhid dan sifat 20 boleh kita jadikan sebagai narasumber juga. Tapi sudah siap semua kitab-kitabnya. Jangan bawa narasi, jangan bawa ceramah, apalagi ceramah umum. Aduh, tidak usah dulu ceramah. Nanti ada roomnya ceramah sendiri. Ya, seperti itu, teman-teman. Ya. Setuju. Iya, betul. Mudah-mudahan Ustadz Haidul mereka sudah siap. Iya, jadi teman-teman yang mau naik jangan dulu naik ya. Jangan usah dulu naik, karena yang mau naik ini ustadz yang punya kapasitas, berkompeten dalam ilmunya masing-masing. Minimal dia sudah menghatamkan kitab-kitabnya dan dia sudah belajar dengan baik. Kalau yang belum belajar, apalagi tidak tahu baca kitab, tidak usah suruh naik-naik ya. Antum dengar aja. Betul. Dibawa, antum dengar saja. Istifadah aja. Istifadah aja. Ya, cocok. Tidak usah dulu bertanya, tidak usah dulu bernarasi.
Karena Betul. kita bukan butuh narasi. Kita butuh data referensi yang kuat dan pembahasan yang komprehensif, ya. Ya, dan tidak usah saling melabeli. Tidak usah saling melabeli kuburiyun, wahabi atau apa. Pokoknya tinggalkan dulu itu. Fanatik mazhab, fanatik afiliasi jangan bawa di sini, karena di sini kita bukan mau menang-menangan, apalagi mau menjatuhkan, apalagi saling aduh, jangan, tinggalkan dulu itu, karena itu bukan sifat-sifat para ulama dan tidak ada ulama yang mengajari kita seperti itu. Ya, kita Setuju disuruh sekali. Setuju bagaimana sekali. saling menghargai, kalau terjadi perbedaan pendapat kita saling bertoleransi, ikuti pendapat yang antum yakini dan imani dan amalkan sebagaimana pemahaman yang antum. Jangan kita keluarkan dari Ahlus Sunnah. Apalagi kita tidak mumpuni dalam masalah itu. Seperti itu. Begitu, teman-teman. Ya. Cocok banget Insyaallah ini. Ustaz Haiz. Sejak Iya. Mungkin antum istiqomah dulu di situ. Sebenarnya agak ribut kedengaran kemarin Ustaz Haiz. Mohon maaf. masalah apa, Ustaz? Gimana? Ini maksudnya kalau antum masih sibuk situ, mungkin antum standby aja dulu situ sambil menunggu Ustadz Hilman supaya tidak terlalu ribut kemarin tuh. Iya. Siap di? Iya, oke. Antum mungkin bisa turun dulu Ustaz. Mohon maaf Ustaz. Saya Boleh. turunkan antum. Boleh. Supaya Enggak apa-apa, kondusif. boleh. Iya. Iya Ustaz. Iya Iya. Ustaz. Silakan Ustaz. Fadol Ustaz. Assalamualaikum. Enggak apa-apa, Tat. Waalaikumsalam. Siap. Saya nanti nyimak saya. Iya, Ustaz. Syukur Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Sama-sama, barakallahu fiik. Iya. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman ya, yang mohon maaf ya, yang tidak diundang untuk berdiskusi, jangan suruh naik, jangan naik-naik ke sini. Ya, karena ini sudah direncanakan kita mau diskusi ilmiah tentang sifat 20 dan tri tauhid. Kalau ada yang punya data dan bisa baca kitab, mau naik mewakili Ustadz Hilman boleh. Silakan. Yang mewakili Ustadz Hilman silakan. Karena Ustadz Hilman masih kita tunggu ini. Belum datang beliau. Makanya yang punya link kepada dia silakan DM beliau atau telepon lah. Dari kalau kemarin bisa nggak nelpon. aktif ya. Iya, wallahualam Ustaz. Saya juga belum pernah ini karena saya tidak ada nomornya. Secara pribadi saya tidak ada nomornya. Karena Ustadz Ibnu Hasani beliau sudah sampaikan katanya. Yang tadi malam Ustadz Ibnu Hasani dia sudah sampaikan. Allahumma rzuqni, tolong antum sampaikan lagi kalau ada nomor WA-nya sama antum. Iya, cocok Mi di Malaysia sudah lebih dulu. Iya, Malaysia kan beda, Ustaz. Salafi di wakil Ustaz Salman, iya cocok, Ustaz. Cuma kalau di Indonesia ini lebih lebih seru lah. Kalau Malaysia mungkin tidak terlalu seru ya. Perdebatannya mungkin di kalangan tapi ini sampai di kalangan awam kalau Indonesia ini. Mungkin sibuk Ustaz. Ya wallahualam saya tidak tahu. Antum aja, antum sampaikan aja terus. Saya sampaikan ulang teman-teman yang mewakili Ustadz Hilman bisa juga naik dengan data dan referensi dan antum bisa baca kitab minimal itu. Dan antum bacakan kitabnya. Jangan bawa ceramah atau narasi ya. Karena kalau ceramah nantilah antum ceramah sendirilah di mana. Tapi kalau bawa data, bawa kitab dan antum bisa baca itu lebih bagus. Antum mewakili Ustadz Hilman, ya silakan. Tapi kalau antum tidak bisa bawa data dan tidak punya kapasitas dan tidak bisa baca kitab, jangan naik ya. Nanti antum bikin malu nanti perwakilan dari beliau ya. Minimal kita tahu dirilah bahwa saya ini baru belajar ya. Dengar aja, banyak mendengar, banyak menyimak, ambil faedah lah, istifadah. Tak usah mau naik, enggak usah. Karena ini kita khusus untuk diskusi ilmiah masalah tri tauhid dan sifat 20. Kalau teman-teman di sini atau Ustadz Aswaja ada di sini bisa mewakili Ustadz Hilman, bisa juga naik. Tapi siapkan referensi ya. Referensi yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Jangan bawa narasi. Apalagi narasinya tidak nyambung, Allahu Akbar. Tidak paham juga masalah ini. Karena ini masalah berat ya. Masalah akidah itu berat. Apalagi kita berbicara mazhab tafwid, mazhab ta'wil, dan mazhab isbat. Ini tidak bisa sembarangan. Ya, ini perlu pengkajian yang mendalam.
pembahasan yang cukup dalam, tidak cukup hanya baca buku, apalagi bahasa Indonesia yang dibaca. Dia harus mungkin dalam hal ini, mutolaah dengan baik, membahas, mencerahkan, ya, bukan hanya narasi atau dengar ceramah Ustadz ini kemudian dijadikan ini seperti ini, bukan begitu. Tapi ini betul-betul dia belajar dengan baik, dia pelajari dari gurunya, dia ambil sanadnya, wah luar biasa. Kalau Ustadz ini berhalangan, undang Ustadz Abata. Oh iya bisa, sampaikan saya, sampaikan kalau dia berhalangan, sampaikan. Ya, sampaikan kalau dia berhalangan Ustadz Abata. Bisa juga Ustadz Abata. Jual produk. Jual produk. Antum mau apa ini? Jual produk. Kalau antum mau naik di sini hanya sekedar narasi, jangan naik. Nantilah. Atau berceramah nanti. Atau mau bertanya jangan dulu. Nantilah. Ustadz Udin, silakan Ustadz Udin sampaikan kepada Ustadz Hilman. Ustadz Hilman alasan. Maksudnya? Ustadz Udin, kalau antum dengar, antum sampaikan kepada Ustadz Hilman. Ya, bahwa kita malam ini sudah siap mau diskusi dengan baik dan terarah dengan baik. Agak sibuk. Siapa yang agak sibuk ini? Kafilah servis. Siapa yang agak sibuk? Sampaikan kepada beliau atau WA beliau yang punya WA-nya silakan. Bilang kami sangat membutuhkan atau dengan hormat beliau diundang di sini sebagai pembicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Huria. Ustadz Hilman. Coba dong dikoordinasikan yang punya nomornya Ustadz Hilman. Sudah sudah diusahakan. Antum aja, sabar aja Ustadz. Yang sabar aja ya. Iya. Iya. Mudah-mudahan beliau masuk. Biasa beliau itu jam 10 baru live Ustadz. Biasanya. Wahabi hostnya ya. Waduh, ini orang baru datang langsung Wahabi lagi. Panda Moco ya. Di sini tidak ada Wahabi, tidak ada Kuburiun. Di sini semua orang Islam. Sama-sama berkiblat. Ya, sama-sama ke Mekah berkiblatnya ke dalam tauhid, kita sama-sama berakidah. Tidak usah bawa Wahabi ya. Di sini tidak ada Wahabi, tidak ada juga Kuburiun, tidak ada Aswaja. Semua sama-sama keluarga besar Ahli Sunnah wal Jamaah. Ya. Ya tinggalkan itu, label Wahabi apa semua. Hamba Allah kalau mau naik, mau gantikan Ustadz Hilman, silakan. Tapi bawa data dengan baik. Kalau mau naik sini, mau diskusi ya, diskusi ilmiah dengan data dan referensi yang kuat. Dan bisa baca kitab. Kalau tidak tahu baca kitab, jangan naik nih. Karena itu akan mencoreng nama-nama Ustadz yang engkau wakili. Kalau antum mewakili Ustadz yang sudah dijadwal, antum harus siap dengan referensi yang baik. Tadi waktu dia live, tadi udah siap. Siapakah? Tadi waktu dia live, tadi udah siap. Siapa itu yang sudah siap? Saya juga punya Ustadz Wahabi, termasuk HTI kemarin. Enggak. Terserah antum mau Ustadz. Intinya jangan melabeli orang itu Wahabi. Usahakan di room ini tidak usah melabeli orang Wahabi, apalagi Kuburiun. Pokoknya kita semua sama-sama dari Ahli Sunnah wal Jamaah, keluarga besar yang berusaha untuk saling berbagi, saling mengajak kepada kebaikan ya. Mau saya share ke grup Ustadz Hilman Kah? Iya silakan. Antum share ke sana. Saya harapkan antum bisa tag dia dengan baik, kemudian sampaikan kita diskusi hari ini. Kapan diskusinya? Ini sekarang. Ini Ustadz Rizky sudah siap dari tadi. Saya juga sudah siap dari tadi buka room. Batil dan alul haq tidak bisa bercampur. Iya cocok. Antum mau tetapkan batil dan hak itu kan punya ilmu. Tidak boleh kita bernarasi sendiri. Coba antum bawakan kitabnya. Yang mana yang batil, yang mana yang hak. Baru antum bisa tetapkan. Tapi kalau cuma bernarasi bisa semua orang bicara begitu. Tapi untuk menentukan batil dan hak itu kan perlu penjelasan. Tidak mudah. Ya, seperti itu Pak San ya. Mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Jadi mohon maaf ya, jangan tersinggung ya. Ya silakan Ustaz. Siapa ini? Siapa yang bisa mewakili Ustaz Hilman naik kalau mau?
Tapi dengan syarat bawa data dan bawa referensi yang kuat. Jangan bawa ceramah atau narasi. Dan datanya bisa ditampilkan, bisa juga. Dan kalau antum bisa berargumentasi dengan kaulnya ulama, itu lebih bagus. Kita bisa tercerahkan dengan baik. Tapi kalau hanya narasi yang tidak bagus. Ini Yartag dan hamba Allah ini mau naik untuk apa? Ya, kalau mau naik hanya bertanya, jangan dulu, sebentar baru bertanya. Apalagi kalau menaik hanya narasi, Tadi tidak ada Ustaz, referensi, tidak usah dulu naik. Iya, Ustaz Ustaz. Abu Iya, tadi ada yang gimana? mengatakan katanya Ustaz Hilman baru bisa live jam 10 itu. Jam 10 Oh, jam 10. malam amat jam 10. Itulah saya agak ini, kalau jam 10 kan kita sampai jam 12 hanya 2 jam. Ya, kalau kita minimal kita sampai jam 12 istirahat, Ustaz. Karena terlalu malam itu kan ilmu itu tidak fokus Iya, lagi mumpung kalau sudah baru malam jam sekali. 8 kan Ustaz ya. Iya, itu. Antum jam berapa situ? Sama Ustaz, Jam berapa setengah antum? 9 di sini. Saya jam setengah 9 jam 9 lewat, pukul 21 saya. Setengah 10 saya. Beda setengah jam berarti ya. Di sini Iya, beda 20.35. setengah jam. Iya, Udah makanya saya malam agak berarti. cepat ini. Iya, agak malam saya. Makanya saya sudah jam setengah 10 di sini. Ya, makanya itu. Makanya kalau beliau hanya jam 10 siap, ya bisa juga. Hamba Allah sama demam panggung. Antum mau wakili Ustadz Hilman atau gimana? Ya, ndak usah naik kalau ndak bisa mewakili beliau. Ya, karena yang naik ini untuk membawakan materi. Materinya tentang cerita tauhid dan sifat 20. Dan itu dibahas dengan tuntas. Kalaupun tuntas, alhamdulillah. Kalau tidak, ya kita lanjutkan lagi nanti dengan pembahasan berlanjut. Dari mana Ustadz? Ustadz siapa ini? Saya dari Makassar. Ya, Makassar. Ustadz antum, saya di Makassar, Ustadz. Di Makassar saya. Bagian timur ya, Indonesia bagian timur. Ustadz tinggal di mana? Di Makassar. Kalau tinggal di mana? Tinggal di Makassar. Kalau rumahnya, enggak usah disebut rumahnya. Untuk apa ya? Kecuali antum mau kemari, boleh lah. Tapi kalau untuk di tahun, enggak usah. Enggak penting juga antum tahu saya siapa. Karena saya bukan apa-apa ya. Enggak usah ditahu. Ya. Apa Ustaz? Antum wahda atau apa sih? Aduh, saya sudah bilang tadi saya umat Rasul. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila ma ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Itu hadisnya, Ustaz. Itu hadisnya tentang umat Rasul. Kita semua ini umat Rasul. Jadi tidak usah dulu bawa-bawa wahda, salafi, aswaja, tidak usah. Karena itu akan mungkin berefek nanti kepada organisasi itu atau kajian itu. Nanti kalau saya bilang saya wahda, nanti wahda tidak beres begini. Nanti kamu akan menghina wahda dengan ini atau asalapi dengan ini. Waduh, jangan. Atau aswaja, jangan seperti itu. Karena kita ini bukan, kita umat Rasul. Sama-sama ingin belajar dengan baik. Ini yang mau naik, mohon maaf ya, yang mau naik ini Ustadz yang mau menyampaikan data melalui kitab-kitab yang beliau pelajari selama ini. Ustadz Zulkarnain Sanusi datangkan juga Ustadz. Waduh, antum nggak gampang itu Ustadz Zulkarnain antum sampaikan di sini. Antum itu beradab sama Ustadz-Ustadz besar. Kenapa nggak mungkin kita undang Ustadz-Ustadz besar begitu di forum begini? Aduh, gimana antum lah. Janganlah Ustadz Zulkarnain, karena beliau itu luar biasa kesibukannya. Masa kita mau undang gara-gara masalah begini, kita mau undang. Antum dengar saja ceramahnya. Kan tidak mudah itu Ustadz mengundang Ustadz Zulkarnain. Beliau itu Ustadz besar. Tidak mudah itu. Kita saja mau komunikasi sama dia, perlu waktu, perlu izin. Apalagi mau minta, mau naik ke sini. Ya, mohon maaf ya, Ustadz Tito, mohon maaf, bukan tidak bisa, tapi ini forum bukan resmi. Seandainya ini MUI yang buat dan resmi diundang, itu Ustadz Zul mungkin datang, kayak dia pernah debat dulu sama diskusi ya sama Ustadz Wahda, sama Ustadz dari kalangan dari Aswaja juga ada. Jadi itu pernah debat tentang masalah Maulid.
Ada di Makassar waktu itu. Oh, seru itu. Ya. Dan situ luar biasa ya. Silakan ya. Sudah enggak sabar si Hilman naik. Iya, cocok mis. Kita sama-sama tidak sabar karena memang persoalan ini luar biasa kalau dibahas ya dengan ilmu ya, bukan dengan narasi apalagi tendensius. Jadi kita bedakan dengan forum-forum sama Ustadz Hilman. Yang naik itu sembarangan, pokoknya naik saja narasi, baru kalau ditanya kitabnya enggak tahu. Akhirnya bingung Ustaz, di menjelaskan. sini udah hampir jam 9 nih, Ustaz. Iya Ustaz, sabar aja Ustaz, tunggu dulu ya. Antum sabar dulu. Oh iya. Mudah-mudahan kesabaran antum ini Allah pandang dengan pandangan rahmat. Kita sama-sama bersabar ini. Ya, mungkin beliau jam 10 itu mungkin disitulah waktu beliau ya, tidak ada kesibukan lagi mungkin. Ya kita sabar aja dulu sedikit. Sabar aja sedikit ya. Karena diskusi kita ini kan penting ini. Kita bersabar demi ini, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan semua teman-teman mendapatkan pencerahan dengan baik. Ya. Jadi teman-teman ya, saya ingatkan lagi ya, sama-sama kita saling mengingatkan bahwa kita di sini sama-sama ingin belajar. Waalaikumsalam, Ustadz Mas Eko. Ya, muqaddimah Ustadz Rizky. Oh, sebentar. Karena belum dimulai acaranya. Mau di muqaddimah orangnya belum hadir bagaimana? Ya. Ustadz Rizky dari mana? Wallahualam. Nanti sebentar diperkenalkan sama beliau. Mana ini Ustadz Hilman? Iya. JL Babata bolehlah dinaikkan. Iya, enggak ada mereka. Ustadz Abata juga enggak ada. Coba typing Ustadz Abata. Kalau beliau siap menggantikan Ustadz Hilman. Siapa tahu beliau siap kan? Ya. Antum WA mereka. Di grup-grup mereka silakan. Di WA. Ustadz enggak kenal dengan Rizky ini. Dia biasa modal bibir. Allah alam. Ya. Nanti antum lihat sebentar bagaimana beliau punya data. Kalau antum punya data ya silakan. Atau antum mau gantikan Ustadz Hilman, Ustadz Sunnah. Kalau antum mau gantikan beliau dan antum punya narasi ini bisa antum buktikan, silakan. Saya persilakan antum naik sambil menunggu Ustadz Hilman karena masih ada beberapa menit ini. Kalau antum mau naik Ustadz Sunnah, mungkin beliau mau naik ini kayaknya. Oh, enggak mau dia, enggak mau. Al-Wahid mau naik juga ini Al-Wahid. Kalau antum as-sunnah, kalau beliau antum bilang modal bibir ya silakan, itu narasi antum, tapi antum pertanggungjawabkan nanti. Ya, kalau antum tidak punya data dan data antum tidak kuat, ya bisa. Ustadz Rizky dari pihak Tritawid atau Aswaja. Beliau Allah alam ya. Saya baru berkenalan, beliau nanti sebentar antum dia perkenalkan dirinya bagaimana ya. Nanti sebentar kita tanya-tanya langsung. Beliau memperkenalkan diri. Intinya beliau pernah belajar di Aswaja, sekarang mungkin ke Manhaj Salaf, Allah alam. Nanti antum dengar bagaimana penjelasan beliau. Ya, silakan ya teman-teman. Ustadz Hilman silakan. Ustadz Wafi, waduh susah juga kalau Ustadz Wafi diajak kemari. Beliau kan fokus di masalah Islam dan Kristen ya. Beliau tidak fokus masalah ini. Allah kuasa, makhluk tak kuasa ya, sebetulnya sama-sama kita yakini itu. Lah itu naik, menarik nih. Iya menarik sekali. Ustadz kenal sama Ustadz Danu. Waduh, tak kenal kecuali di TV. Saya pernah lihat Ustadz Danu yang di TV ya mungkin. Mudah-mudahan Wahabi malam ini bertaubat semua. Antum ini tidak habis-habisnya, tidak usah ya, tidak usah seperti itu. Tidak ada Wahabi di sini. Semua kita sama-sama umat Islam, ya. Antum as-sunnah silakan. Kalau antum berkeyakinan seperti itu silakan, tapi tidak usah Ini bawa ada nih sini, Ustadz Hilman. simpan aja. Oh, ini Ustadz Hilman. Allah Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Hilman. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kaifa halka Ustadz? Alhamdulillah masih hidup. Anta huna? Ya Allah. Ahlan wa sahlan wa marhaban masih bikum hidup. Ustadz. Allah Akbar. Apa Ustadz? Ana ma'ziratan ya. Ana antazirukum wa indakum al-waqt Anta insyaallah. dir sa'ah. Aywa, la ba'sa bi. La ba'sa bi. Al-muhim
Ustadz hadir. Hadir. Ya. Oke, Pak Ustadz. Antum sudah siap, Ustadz? Insya Allah. Gimana? Kita bisa mulai Bisa atau insya Allah. gimana ini? Bisa ya? Ya, intinya kita saling mubahasa atau munakasha dengan baik dan penuh adab, dan kita mendahulukan adab di atas ilmu. Bagaimana cara menyampaikan dengan baik, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik, bagaimana cara kita menyampaikan dengan baik. Ini perlu kita dahulukan ya. Dan saya ulangi lagi ya, tidak usah bawa afiliasi, saya ini dari sini dan dari sini. Intinya kita bawa ilmu, kita dahulukan ilmu. Kemudian kalau ada perbedaan pendapat ataupun khilaf yang kuat di antara para ulama nanti, ya kita saling menghargai. Tidak usah saling mengeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah, tidak usah kita apalagi saling mencela ya. Karena itu bukan sifat seorang penuntut ilmu, apalagi sifat-sifat para ulama tidak seperti itu. Jadi kita ingin memberikan pelajaran yang baik kepada teman-teman, bahwa diskusi yang baik ini seperti ini, diskusi yang baik seperti ini, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi materinya malam ini kita sepakati Ustaz ya, masalah Tri Tauhid dan sifat 20. Bagaimana? Begitu ya? Siap. Antum sepakat? Oke. Sepakat. Ya, jadi sepakat ya, kita Tri Tauhid sama sifat 20. Nanti antum bawakan materi, dua-dua antum bawakan materi, misalnya Ustadz Rizky bawakan materi sifat 20 seperti ini. Nanti dia kritiki masalah sifat 20 itu begini. Ada poin-poin yang dia jadikan, mungkin cerita sifat 20 itu ada yang perlu dikritiki dalam hal ini. Nah, mungkin dia sampaikan begitu. Kemudian dalam Tri Tauhid nanti antum sampaikan seperti ini juga. Dalam Tri Tauhid seperti ini. Ada yang dikritiki, ada yang menjadi catatan penting dari antum. Nah, itu antum sampaikan nanti di pembahasan. Mungkin cukup ya 15 menit atau bagaimana? 10 menit atau 15 menit satu ini. Materi yang kita sampaikan 10 menit atau 15. Kira-kira berapa menit Kalau bisa, untuk penyampaian materi? Kalau bisa 15 menit. Sampai habis. 15 menit ya? Iya, 15 menit lah. Pokoknya kita cukupkan 15 menit. Kalau ada mungkin yang masih kurang, kita tambah lagi sedikit. Ya, mungkin ya. Mungkin seperti itu Ustaz ya. Ya. Supaya Ya. komplit materinya disampaikan dan jelas yang disampaikan. Nanti sesi kedua baru kita tanya jawab ya. Tanya jawab untuk masing-masing apa yang sudah dikritiki dari materi itu. Gitu ya Ustadz Rizky ya. Gimana Ustadz Rizky? Antum sepakat Ustadz Ya Rizky? Ustadz Abu. Ya. Oke. Kalau bisa ini Ya, Ustadz, apa namanya? Diperbesar. Iya, tidak maksudnya ini apanya Ustadz, tidak harus, cuman yang apa namanya lawan diskusi ini kita sama-sama on cam biar kita tahu dengan siapa kita berdiskusi. Oh, bisa. Kalau Ustadz Rizky siap, antum bisa on cam ya. Alhamdulillah itu lebih bagus dan itu lebih kita saling mengenal lah. Ya, saling mengenal dan berkasih sayang, bahwa kita ini saling berbagi. Tidak ada yang sifatnya saling menjatuhkan di sini, tapi lebih kepada saling mengenal. Kalau antum siap, insya Allah lebih bagus ya, supaya Om Ken bisa seperti kita Nanti ini saya santai. on cam kalau mengeluarkan. Nanti saya on cam kalau mengeluarkan data saja. Oh iya, siap Ustaz. Boleh. Boleh Ustaz Tilman ya, begitu ya? Iya. Betul Ustaz. Mungkin beliau belum terbiasa Ustaz dengan Om Ken seperti ini ya. Mungkin belum terbiasa. Mungkin nanti kedepannya bisa ya. Dia seperti itu. Teman-teman di bawah antum tahan komentar. Nggak usah antum seperti Ustadz juga. Yang lebih hebat dari Ustadz-Ustadz di atas. Antum komentarnya ditahan, jaga komentarnya supaya diskusi kita ini berjalan dengan lancar. Mungkin siapa duluan ya dari kita, Ustadz Rizky atau Ustadz Hilman? Siapa duluan? Mau Hilman dulu, Ustadz Hilman atau Ustadz Hilman dulu ya? Siap, mungkin mau memberikan narasi ya, Iya, silakan. Tunggu ya.